Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani dari Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Bismillah, Assalamualaikum, dan selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi, Nak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Kabar Ibu juga baik kok. Oh iya, Rafli ingin bertemu dengan Ibu. Apakah ada sesuatu yang ingin Rafli bicarakan dengan Ibu? Iya, Bu. Sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan. Namun saya tidak tahu harus mulai dari mana, Bu. Tidak apa-apa. Itu adalah hal yang wajar kok. Tidak usah terburu-buru dan ragu-ragu. Waktu Ibu masih banyak. Kamu tenangkan diri dulu saja. Bicara dengan pelan-pelan apa yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu. Kalau begitu Ibu tanya, apakah sebelumnya Rafli sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah, Bu. Oh begitu, baiklah. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling biar Rafli mengerti proses konseling itu. Nah, proses konseling adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka untuk membantu konseli yang sedang memiliki masalah. Di sini, dalam proses konseling ini terdapat asas-asas yang perlu dipenuhi oleh seorang konselor maupun konseli. Di antaranya itu seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan masih banyak asas lainnya. Jadi, di sini Rafli tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan Rafli kepada Ibu. Karena yang tahu permasalahan ini nantinya hanya Ibu dan Rafli. Dan jika ada orang lain yang mengetahui perihal masalah ini, itu sudah pastinya harus dengan persetujuan Rafli sendiri. Dan pada proses konseling ini, konselilah yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang diambil guna menyelesaikan masalah yang dialami konseli itu sendiri. Apa Rafli sudah mengerti? Mengerti, Bu. Iya, dan juga Rafli perlu ketahui bahwa sebagai konselor di sini ada kode etiknya, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan klien. Jadi kamu tidak perlu khawatir sebab selaku konselor pasti akan merahasiakan masalah konseli dari orang lain. Seperti itu ya, Bu. Saya merasa lebih lega mendengar pernyataan dari Ibu tadi. Baiklah kalau begitu. Coba ceritakan masalah yang Rafli alami dan apa harapan Rafli dari proses konseling ini. Sebenarnya masalah yang saya alami, Bu, saya merasa cemas akhir-akhir ini, dan harapan saya dengan konseli ini saya bisa menemukan jalan keluar atas permasalahan yang saya alami, Bu. Ibu merasa senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk mengatasi masalah Rafli. Baiklah kalau begitu, kita sepakati waktu terlebih dahulu. Konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 2-3 kali pertemuan, yang tiap pertemuannya itu memerlukan waktu sekitar 45 menit. Tetapi, jika kamu aktif mengungkapkan latar belakang dari masalahmu dan aktif memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut, mungkin masalah kamu akan segera teratasi dan tidak terlalu banyak memerlukan waktu. Tetapi kalau kamu pasif dan tertutup, mungkin akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Bagaimana pendapatmu tentang waktu yang telah ditetapkan? Apa kamu setuju? Setuju, Bu. Baiklah, setelah menyepakati waktu yang digunakan, coba ceritakan kepada Ibu hal-hal apa saja yang membuat Rafli merasa cemas dan mengganggu pikiran Rafli. Jadi begini, Bu. Saya kan sebenarnya sudah kelas 12, Bu, dan sudah segera tamat di sekolah. Dan beberapa minggu lagi akan diadakan tes untuk masuk dalam akademisi kepolisian, Bu. Saya takut dan tegang, Bu, menghadapi tes akademi kepolisian tersebut.
Saya takut gagal dan mengecewakan orang tua saya. Kok Rafli memiliki pikiran seperti itu? Begini Bu, orang tua saya sangat berharap kepada saya bisa jadi polisi Bu, karena beberapa tahun yang lalu kakak saya gagal untuk menjadi polisi yang diharapkan oleh kedua orang tua saya. Oh, jadi kamu takut akan mengecewakan orang tua kamu nanti apabila kamu gagal dalam tes akademik kepolisian tersebut. Iya Bu, tapi saya berharap agar saya dapat berhasil di tes akademisi kepolisian nanti Bu. Apakah kamu sudah melakukan usaha agar kamu dapat berhasil di tes kepolisian nanti? Saya sudah belajar dengan giat dan meminta soal-soal latihan tes kepolisian dari beberapa orang yang pernah mengikuti tes tersebut, Ibu. Tetapi saya tetap cemas dan pesimis, Ibu. Tadi Rafli mengatakan sudah belajar dengan giat, dengan latihan-latihan soal begitu, tapi mengapa Rafli masih tetap cemas dan pesimis? Saya juga tidak tahu, Bu. Perasaan cemas dan pesimis selalu menghantui saya, Bu. Dan hal itu membuat saya merasa terganggu saat saya sedang belajar. Seperti itu ya Rafli. Rafli mengatakan bahwa meskipun Rafli sudah belajar, tapi Rafli merasa dihantui oleh rasa cemas sehingga mengganggu konsentrasi belajar Rafli, begitu. Iya seperti itu Bu. Saya jadi bingung harus bagaimana Bu. Oh iya, tadi Ibu juga mendengar bahwa Rafli takut mengecewakan orang tuanya ya? Iya Bu, saya takut sekali karena kemarin kakak saya yang gagal. Saya melihat orang tua saya sangat kecewa akan hasil tersebut Ibu. Perasaan ragu-ragu itu memang wajar, Rafli. Tapi jangan sampai perasaanmu itu menghambatmu untuk maju, untuk menggapai apa yang kamu impikan. Jadi Rafli tidak boleh dikalahkan oleh perasaan ragu. Rafli harus optimis akan lulus dalam tes akademi polisi nanti. Tapi Bu, apakah saya bisa berhasil di tes tersebut Ibu? Tidak ada hal yang tidak mungkin selagi kita berusaha dan mampu untuk melakukannya. Kita harus optimis dan selalu berusaha yang terbaik. Iya Bu, tapi bagaimana caranya agar saya bisa mengatasi rasa cemas tersebut? Kalau boleh Ibu tahu, apakah kamu belum pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan yang ada pada diri kamu sendiri? Tolong. Salah. Salam ya, Kalau boleh Ibu tahu, apakah Rafli pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan yang ada pada diri Rafli? Tapi tetap saja perasaan cemas dan tegang selalu ada dalam diri saya yang selalu membayangi saya. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Bu. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini? Tentu saja, setelah Ibu mendengar cerita dari Rafli, Ibu dapat memberikan alternatif yang mungkin dapat Rafli lakukan, yaitu dengan menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi merupakan usaha mengajari seseorang untuk rileks, dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan-perasaan rileks kelompok-kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, punggung, dan perut serta kaki. Tujuan jangka panjang dari relaksasi otot adalah agar tubuh dapat memonitor sesegera mungkin semua signal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pendapat Rafli? Baik, Bu. Saya setuju dan saya sangat tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah, karena Rafli sudah setuju, maka kita akan memulainya sekarang. Pada dasarnya, kita belajar menguasai tegangan badan kita. Beberapa orang dapat menguasainya, tetapi pada tempat tegangan, biasanya badanmu akan lebih tegang, walaupun mungkin kamu tidak menyadarinya. Jika kamu dapat belajar mengenai tegangan otot dan merilekskan otot-ototmu, maka keadaan rileks ini dapat menolong mengurangi kecemasan dan rasa tegang yang ada pada diri kamu. Apa yang akan kita lakukan adalah membantu kamu mengenali jika badanmu rileks dan jika badanmu tegang, dengan sengaja menegangkan dan merilekskan kelompok otot yang berbeda dalam badanmu.
kita hendaknya mencapai pada titik di mana kamu dapat mengenali sensasi-sensasi yang berarti tegangan dan menggunakan ini sebagai tanda pada dirimu sendiri untuk rileks. Apakah kamu sudah mengerti? Ya, saya mengerti, Bu. Apakah Ibu akan mengatakan pada saya tentang bagaimana cara melakukannya? Karena kita melakukan relaksasi ini secara online, maka kamu harus benar-benar memperhatikan dan melakukan apa yang Ibu katakan ya. Baik, Bu. Pertama-tama, jika kamu memiliki jam tangan atau perhiasan lainnya, tolong dilepas dan tolong posisikan tubuh kamu senyaman mungkin. Sekarang, Ibu akan menunjukkan kepada kamu bagaimana dan cara merelaksasikan otot-otot kamu. Nah, saya akan memulainya ya, dengan tangan kanan saya. Seperti ini. Apakah contoh ini dapat kamu ikuti? Kepalkan tangan kamu. Lalu rilekskan. Ya, Bu, seperti ini, Bu. Oke. Kita akan mengambil setiap kelompok otot terpisah. Nah, pada saat kamu menegangkan dan merelaksasikan setiap kelompok otot, seluruh badanmu akan merasakan rileks. Kamu akan merasa seperti dibebaskan. Hal ini sangat penting, karena terbebas dari ketegangan jauh lebih baik daripada berada terus dalam ketegangan. Sekarang, yang penting kamu berusaha untuk tetap merasa nyaman, sementara Ibu akan memberikan instruksi pada kamu. Apakah ada pertanyaan sebelum kita memulai relaksasi ini? Tidak ada, Bu. Mungkin relaksasi ini agak mirip dengan yoga ya, Bu? Benar sekali, relaksasi ini didasarkan pada ide yang sama dengan yoga, yaitu belajar meringankan ketegangan. Oke, duduk yang baik ya. Nah, pertama-tama tangan kananmu diluruskan ke depan dan kepalkan tinju kananmu. Kepalkan dengan kuat dan rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tengahmu dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang buka dan kendorkan tengahmu secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan tegangan tadi dan rileks sekarang. Berhenti. Seperti ini, Bu? Ya, seperti itu. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kiri kamu. Luruskan ke depan dan kepalkan tinju kirimu dan rasakan tegangannya. Tahan selama 5 detik. Dan buka, lalu kendorkan. Nah, rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileksnya yang sekarang. Selanjutnya, luruskan kedua tanganmu. Tunjukkan jari-jarimu ke arah langit-langit. Rasakan ketegangan pada pergelangan tangan kamu dan tahan selama 5 detik. 3, 4, 5. Sekarang kendorkan. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Oke. Sekarang luruskan kedua tanganmu lagi dan mengadahkan telapak tanganmu ke atas. Oke, seperti itu. Kepalkan dengan kuat ke arah bahumu. Seperti ini. Rasakan ketegangan di otot-otot bisepmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan. Kendorkan. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Nah, sekarang kita akan pindah ke arah bahu. Angkat bahumu sampai telinga. Seperti ini. Rasakan ketegangan dalam bahumu dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kendorkan bahumu. Rasakan perbedaan antara tegangan yang tadi dan rileks sekarang. Apakah bahumu sekarang dan
Apakah Belum bahumu... terasa, Bu. Depo teneko? Belum terasa, Bu. Depo teneko? Maku tahan nih, Sat. Depo. Oh, balik. Apakah bahumu tadi serileks tangan kamu? Belum terasa, Bu. Oke, kalau begitu sekarang kita akan mengendorkan bagian wajah. Pertama-tama, kerutkan dahi dan alismu seperti ini. Rasakan ketegangan pada mukamu dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, dan 5. 5. Oke, rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileksnya yang sekarang. Oke, sekarang pejamkan mata kamu kuat-kuat. Pejamkan mata kamu kuat-kuat. Rasakan di sekeliling mata kamu. Dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan otot-otot itu. Apakah rasanya perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang? Selanjutnya, rapatkan rahan atas dan bawah dengan menggigitkan gigimu sama-sama. Tarik pangkal lidahmu ke belakang hingga menempel ke langit-langit. Rasakan tegangan di rahangmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kendorkan rahangmu sekarang. Kendorkan rahangmu sekarang dan rasakan perbedaan antara tegangan yang tadi dan rileks yang sekarang. Sekarang, selanjutnya, rapatkan kedua bibirmu. Secara kuat-kuat. Rasakan ketegangan otot di sekitar bibirmu dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan otot-otot sekitar mulutmu. Sudah? Sudah. Rasakan perbedaan antara tegangan yang tadi dan rileks yang sekarang. Sekarang kita akan pindah ke otot-otot leher. Sekarang jatuhkan kepalamu ke belakang. Rasakan tegangannya di belakang lehermu dan punggung atasmu dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang lepaskan. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks yang sekarang. Sekarang, teruskan konsentrasi pada daerah leher. Benamkan bahumu hingga menyentuh dada bagian atas. Penting. Rasakan tegangan di leher depanmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan. Rasakan perbedaannya. Oke, selanjutnya bungkukkan punggungmu seperti membusukkan dadamu tadi. Rasakan tegangan pada otot-otot punggung dan bahumu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, rasakan perbedaannya. Lepaskan dan rasakan perbedaan. Ambil nafas dalam-dalam dan tahan nafas itu. Rasakan ketegangan di seluruh dadamu dan dalam daerah perutmu dan tahan selama 5 detik.
3, 4, 5. Oke, lepaskan. Secara perlahan-lahan dan rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileksmu yang sekarang. Sekarang tarik perutmu dalam-dalam. Dan kencangkan otot perutmu. Rasakan tegangan pada otot perutmu selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Sekarang, pusatkan perhatianmu pada bagian kaki. Rentangkan kedua kakimu ke depan. Rasakan tegangannya pada otot-otot paha kamu dan lutut-lututmu. Tahan selama 5 detik. Kemudian, lepaskan. Sekarang, rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Selanjutnya, kedua kakimu tegakkan jari-jarinya ke langit-langit. Sudah? Sudah, Bu. Rasakan ketegangan otot-otot betismu dan tahan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian lepaskan. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileksmu yang sekarang. Nah, sekarang kita lihat dan rasakan otot-otot mana saja dari tubuh kamu yang masih mengalami tegangan, dimulai dari kaki, betis, perut, sampai otot tangan. Jika masih merasa tegang, kita bisa mencoba melakukannya kembali. Ibu ingin bertanya, apa Rafli sudah merasakan rileks? Lumayan lah, Bu. Tak, baguslah. Tapi bolehkah Ibu tahu bagaimana kesanmu terhadap relaksasi ini? Akuratnya. Saya benar-benar merasa rileks, Ibu. Tetapi saya merasa bahwa instruksi yang Ibu berikan agak sulit, Ibu. Iya, mungkin kamu merasa agak kesulitan karena pertama kalinya kita melakukan teknik relaksasi ini. Apalagi kita melakukan konseling ini secara daring. Ibu mengerti. Jadi, apakah kamu mengalami kesulitan pada bagian-bagian otot tertentu untuk merilekskannya? Tidak juga, Ibu. Ketika kamu memusatkan pada ketegangan tadi, bagaimana halnya dengan relaksasi ini? Saya betul-betul merasakan tegang dan tidak enak. Sebaliknya, setelah rileks, saya benar-benar merasakan adanya kenyamanan, Ibu. Hanya waktu kita sudah hampir habis, untuk itu mari kita manfaatkan. Rupanya waktu kita ini sudah hampir habis loh. Untuk itu, marilah kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini dengan efisien. Baik, Bu. Oh iya, sebelumnya apa Rafli bisa menyimpulkan konseling yang kita lakukan hari ini? Baiklah, Bu. Saya harus melakukan teknik relaksasi untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya, sehingga saya dapat merasa rileks dan juga harus banyak latihan. Bagus, rupanya kamu sudah paham. Bagaimana perasaan Rafli sekarang? Sekarang saya benar-benar merasa rileks, Ibu. Kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya sudah mulai berkurang. Baguslah, sekarang Ibu akan meminta kamu untuk melakukan latihan di rumah 2 kali sehari sekitar 15 sampai 20 menit. Setiap latihan ya.
Insya Allah Bu, saya akan melakukan seperti yang Ibu instruksikan tadi. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya Raffi. Oh iya Bu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Bu. Kalau begitu saya izin leave ya Ibu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.